Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul The Return of Apocalypse Tyrant. Bagaimanakah keseruan cerita dari manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan di tahun 2047. Sudah 25 tahun berlalu semenjak portal yang merujuk pada gerbang neraka terbuka di setiap penjuru bumi. Dunia berubah dan akhir dari peradaban manusia kini di hadapan mata. Kematian telah mendatangi seluruh penduduk bumi, kecuali satu orang yang tengah berdiri di hadapan para monster ganas. Satu monster dengan jubah hitam dan membawa satu kepala monster di tangannya. Pria itu dengan santai berjalan di sana menuju monster mengerikan tersebut tanpa rasa takut. Bahkan ekspresi dari pria itu menunjukkan kalau ia memiliki rasa dendam terhadap para monster yang telah menghancurkan dunia manusia. Siapa sangka monster dengan jubah hitam itu kemudian tunduk di hadapan manusia yang kini ada di hadapannya. Pria itu hanya diam dengan ekspresi datar. Pria dan monster jubah hitam itu kemudian pergi ke suatu tempat sambil berbicara. Aku ingat ada rumor tentang manusia yang hanya menargetkan demon peringkat atas. Siapa sangka rumor tersebut ternyata benar. Apa maksudnya ini? Tanya monster tersebut. Pria itu hanya menjawab, ada banyak yang harus dikatakan. Kau akan tahu sendiri nanti, ucapnya. Pria itu kemudian tiba di ruangan tempat di mana dia mengumpulkan kepala-kepala dari demon peringkat atas. Siapa sangka setelah umat manusia musnah, muncul misi kepada pria itu. Quest tersebut berisi orang yang memberikan 666.000 kepala demon peringkat atas akan diberikan hadiah untuk memutarbalikkan waktu dan beregresi ke masa lalu. Dan kepala dari demon itulah yang terakhir dan akan melengkapi koleksinya. Kepala monster tersebut terus saja mengoceh dan menghina pria yang menjadi manusia terakhir di bumi. Monster itu bertanya apa yang coba dicapai oleh manusia tersebut dengan menyelesaikan misi ini. Pria itu kemudian menjawab, aku melakukan semua ini adalah untuk bertemu dengan putriku, ucapnya. Kepala demon yang terus saja berbicara kemudian ditusuk olehnya dengan menggunakan pedang. Karena alasan itulah aku dapat bertahan di neraka ini selama 25 tahun, ucap pria itu menegaskan lagi. Monster itu kemudian berkata, jangan kau kira mereka akan diam setelah kau melakukan ini semua. Mereka itu disebut dengan Pese, orang yang membuka portal dan membuat tempat ini menjadi neraka. Serta orang yang membuat quest ini adalah mereka. Sistem kemudian menginformasikan bahwa Legendary Quest telah memenuhi persyaratan untuk regresi. Sesuatu kemudian terjadi di sana. Aura merah kemudian menyelimuti tempat di sekitar pria itu. Pria tersebut kemudian menegaskan, aku akan membunuh mereka yang mencoba menghalangi jalanku, meskipun itu adalah dewa sekalipun. Seberkas cahaya kemudian naik ke atas langit. Tidak lama berselang, kita diperlihatkan pria itu kini kembali ke masa lalu dan terbangun di tempat tidurnya. Dia kemudian dengan cepat berlari menuju kamar anaknya yang ada di sebelah. Dengan wajah penuh khawatir, pria itu memanggil nama anaknya. Akhirnya, dia bisa bertemu kembali dengan putrinya yang sedang tertidur pulas. Kita kemudian diperlihatkan kembali ingatan pria itu saat para monster mulai menyerang umat manusia.
saat monster menyerang dia dan putrinya sedang berada di atas gedung, dan sang putri sedang berada dalam bahaya. Tangan kanannya patah, dan dia tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Meski aku akan mati, setidaknya selamatkanlah putriku ya Tuhan. Itulah doa yang ia panjatkan saat situasi genting tersebut di sana. Namun karena keterbatasannya sebagai manusia biasa, akhirnya putrinya pun lepas dan dimakan oleh monster buas yang telah menunggu di bawah sana. Itulah ingatan dan kenangan buruk yang ia bawa ke kehidupannya yang sekarang. Pria itu kemudian keluar dari kamar putrinya. Dia pun menangis dan merasa bersyukur karena bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan putrinya. Tentu saja dia bertekad untuk mengubah cerita buruk tersebut. Kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama, karena hari di mana gerbang neraka terbuka, dunia nanti akan berubah total. Aku harus bisa melakukannya, meski aku harus mati sekalipun. Sistem kemudian memberikan informasi bahwa dirinya telah memperoleh magic power. Secara mengejutkan, kekuatan yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya tidak hilang dan bisa digunakan di kehidupannya setelah regresi. Pria yang bernama Nemgong itu kemudian melihat ke arah bingkai foto yang ada di rumahnya. "Sua, kaukah itu?" tanya Nemgong di dalam hatinya. Sua adalah nama istrinya yang telah meninggal dunia. Dia merasakan sosok yang dia cintai kini merangkulnya dari alam lain. Dia tak tahu kenapa kekuatannya bisa kembali, entah apakah karena efek memutarbalikkan waktu, ataukah karena regresinya. 3 hari dari sekarang, tepatnya di tanggal 11 Oktober, gerbang neraka akan segera terbuka di bumi. Tapi 3 hari sebelum terbukanya gerbang tersebut, ada beberapa orang yang tahu akan kehadiran neraka. 8 prophet yang dipilih oleh 8 pese atau dewa. 8 martial stars, mereka yang dianggap sebagai penyelamat umat manusia, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan mengingat ingatan 25 tahun yang pernah dijalani oleh Nemgong dulu, dia bisa menggapai banyak achievement dan hadiah yang mereka bisa, tapi Nemgong tidak melakukannya. Scenes kemudian memperlihatkan Nemgong yang sedang berjalan menuju suatu tempat pada tengah malam. "Saatnya mulai untuk memonopoli," ucap Nemgong. Dia kemudian berjalan menuju lorong bawah gedung itu di sana. Dia kemudian membuka salah satu pintu dari ruangan yang ada di hadapannya. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di dalam sana. "Nak, apa yang membuatmu datang kemari?" tanya pria itu. "Aku ingin membeli beberapa barang, yaksa," ucap Nemgong kepada pria tersebut. Secara mengejutkan, pria yang dia panggil yaksa itu kemudian berubah menjadi monster ganas dan menangkap Nemgong. Nemgong nampak kewalahan menahan cengkeraman kuat dari monster tersebut. Monster yaksa kemudian mencengkeram Nemgong dan bertanya, "Hei, kau ini siapa? Dasar brengsek." Tentu saja monster itu bingung kenapa ada seseorang yang mengetahui keberadaan dan identitas aslinya di waktu ini. "Persiapan untuk ujian para prophet, kudengar dia akan diadakan di sini," ucap Nemgong. "Apa ada orang yang disuruh untuk datang kemari?" "Tunggu, segalanya jadi aneh. Kudengar kalau proses seleksinya masih berlangsung," ucap monster yaksa. Nemgong kemudian menjelaskan bahwa mungkin saja begitu. "Itulah alasanku datang kemari. Kalau ingin mengambil bagian, aku harus datang sebelum seleksinya berakhir," ucap Nemgong. Setelah mendengar hal itu, barulah monster yaksa menyadari bahwa Nemgong adalah orang yang melakukan regresi dan orang yang telah membunuh 666.666 demon peringkat atas. Sungguh tak disangka, monster yaksa di masa lalu telah mengetahui bahwa Nemgong merupakan manusia terakhir yang berhasil regresi. "Mampus kau manusia, kami semua tahu kalau kau telah memutarbalikkan waktu. Dipikir kau bisa melakukan sesuatu apapun sesuka hatimu hanya karena kau regresi, ha? Tempat ini adalah papan catur yang dibuat oleh para pese, dan kelakuanmu yang merusak permainan ini membuat mereka marah," ucap monster itu.
Singkirkan tanganmu yang bau itu dari tubuhku. Nemgong kemudian menyerang monster yaksa dengan beberapa pedang yang berhasil menusuk di tangan monster itu di sana. Padahal aku mau memotong tanganmu, tapi sepertinya tubuhku masih belum siap. Ya, aku masih tak punya ron apapun, jadi tidak mengapa. Monster yaksa sangat kesal karena diserang oleh Nemgong. Nemgong menjelaskan bahwa sistem yang telah memberikan izin kepadanya untuk beregresi. Kau pikir mereka akan marah? Kau pikir mereka peduli? Tanya Nemgong kepada monster yaksa. Monster yaksa yang kesal kemudian dengan cepat mencoba untuk menyerang Nemgong di sana. Namun monster itu kebingungan karena dia mendapatkan satu pukulan di wajahnya. Dan kemudian satu pukulan mendarat lagi di kepalanya. Nemgong bertanya, apakah kau tahu arti dari menjadi regresor? Artinya aku sudah menyelesaikan misinya. Aku sudah membunuh 666.666 demon peringkat atas, ucap Nemgong. Mereka para rasyaksa bertahan hidup dengan memakan rasa takut makhluk lain. Tapi saat ini justru dialah yang merasa takut dengan manusia. Pada akhirnya, monster yaksa kemudian semakin melemah dan tubuhnya menjadi kecil. Ada dua hal yang ingin dikatakan Nemgong kepada monster yaksa. Pertama, sebelum gerbang neraka terbuka, rasmu tidak boleh membunuh para manusia. Kedua, alasan kenapa aku datang kemari adalah untuk bertemu dengan seorang yaksa demi kawananmu. Juga, jangan berani berpikir untuk membunuhku ketika gerbang neraka terbuka nanti. Peringkat 2 ras yaksa, Gyuryu. Monster itu bertanya, bagaimana bisa Nemgong mengetahui nama aslinya? Nemgong mengatakan kalau mereka berdua punya hubungan. Gyuryu pun terkejut dan berkata, tidak mungkin. Apakah di waktu dulu aku adalah pelayanmu atau semacamnya? Tanya monster tersebut kepada Nemgong. Nemgong kemudian melihat ke arahnya dengan tatapan mata yang tajam. Seketika itu juga Gyuryu langsung ketakutan. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu. Monster itu membuka ikatan pada bungkusan tersebut dan nampak sesuatu muncul di sekitar mereka. Nemgong kemudian membuka status Windows-nya. Benar saja, itu adalah shop atau toko yang diperuntukkan bagi para propet. Dan harga itemnya pun sangat mahal, sehingga setiap kali Nemgong membunuh satu monster pun akan mustahil baginya untuk membeli satu item. Monster Gyu mengatakan bahwa Nemgong belumlah bisa membeli suatu apapun di shopnya. Nemgong kemudian mengklik sebuah gulungan di status Windows-nya. Nemgong meminta gulungan tersebut untuk diberikan kepadanya. Rupanya, benda itu bisa saja diberikan jika Nemgong memiliki hubungan pertemanan yang kuat dengan ras yaksa. Namun monster Gyu merasa kalau ia telah disakiti sebelum ini. Jadi tidak ada alasan baginya untuk memberikan gulungan tersebut kepada Nemgong. Nemgong kemudian mencabut pedangnya yang tertancap di lengan monster yaksa. Setelah melalui pembicaraan yang panjang dan membuat monster Gyu kesal, akhirnya dia memberikan gulungan yang diminta oleh Nemgong secara cuma-cuma. Nemgong kemudian membuka gulungan tersebut dan merencanakan sesuatu dengan item itu. Sebuah portal kemudian muncul di hadapannya. Nemgong ingin bertemu dengan para pase melalui gulungan tersebut. Setelah sesaat memasuki dimensi lain, Nemgong merasakan tekanan kekuatan yang sangat hebat di sana. Para pase mengawasi seseorang yang masuk ke dunia mereka. Cerita kemudian berlanjut. Nemgong dan monster Gyu terus saja berjalan di ruangan itu. Monster Gyu bertanya, apakah Nemgong mengetahui tentang ujian dan bahasa Ran berasal dari ingatan di kehidupan sebelumnya? Jadi kau mencoba untuk mencuri hak istimewa sang propet di kehidupan kali ini. Lalu apakah yang akan kau lakukan terhadap sang propet? Awalnya yang seharusnya ada di sini adalah sang propet. Kau tahu siapa dia kan? Tidakkah kau kasihan untuk mencuri hak istimewanya? Tanya monster Gyu kepada Nemgong. Iya, seharusnya orang yang akan menerima hak atau kekuatan dari pase yang didatangi oleh Nemgong saat ini adalah pria yang bernama Choi Hweso. Entitas yang tak tertandingi, salah satu dari 8 martial stars, memiliki banyak monster mayat hidup dan hampir abadi.
Dia setara dengan yang terkuat dari 8 martial stars. Tetapi bagi orang-orang, dia hanyalah sampah yang harus mereka bunuh. Karena dia adalah seorang psikopat. Agar bisa menggunakan monster undead, dibutuhkan mayat sebagai wadahnya. Hueso mencoba dengan manusia hidup untuk menciptakan pasukan zombie yang kuat. Nemgong menjelaskan kalau dia sama sekali tidak merasa kasihan pada propet lain. Tidak peduli betapa hebatnya kau di kehidupan masa lalumu. Saat ini kau hanya manusia biasa. Kau harus berhati-hati, ucap Monster Gyu memperingatkan Nemgong. Tentu saja Nemgong juga telah mengetahui pintu siapa yang ia masuki saat ini. Seseorang yang telah menyiksa dirinya selama 18 tahun. Nemgong telah memasuki lokasi Tamer of the Seven Snakes. Gyoryu kemudian ditanya kenapa telah membawa manusia itu ke tempatnya. Tamer sang ular berkata, hanya propet yang diperbolehkan masuk kemari, dan kau bukanlah propet yang aku pilih. Nemgong kemudian mengatakan bahwa kegagalan terbesar dari Tamer sang ular adalah tidak memilih Nemgong sebagai propetnya. Kau harusnya memilih diriku sejak awal, ucap Nemgong kepada Tamer. Gyu kemudian mengatakan bahwa pria yang ada di hadapan Tamer saat ini adalah pembunuh yang sudah membinasakan 666.666 monster kelas atas, dan dia adalah seorang regresor, ucap Monster Gyu. Jadi, kau adalah orang yang menghancurkan papan permainan kami. Nemgong kemudian memberi saran kepada Tamer untuk melihat kemampuannya, dan mungkin aku lebih baik dari pria yang bernama Hueso yang kau pilih, ucap Nemgong. Regresor yang mengubah timeline adalah salah satu pengikutku, ucap Tamer sang ular. Nemgong kemudian bergerak menyerang dan berkata, berpikirlah sebelum kau bicara. Nemgong menyerang mata dari ular yang ada di atasnya. Monster Yaksa pun terkejut melihat keberanian dari seorang Nemgong menyerang Tamer. Nemgong menegaskan bahwa dia bukanlah pengikut dari sang dewa ular. Nemgong kemudian terpukul mundur oleh tekanan dari sang monster. Sungguh mengejutkan, apa yang terjadi hingga membuatmu memiliki kekuatan semacam itu? Tanya Tamer kepada Nemgong. Nemgong pun mengatakan bahwa kekuatan ini menandakan regresinya. Mungkin saja juga hadiah atas pengabdiannya menjalani hidup di neraka itu. Tamer kemudian mengetikkan jarinya. Dalam sekejap api berwarna ungu berkobar di sekeliling mereka. Tamer kembali bertanya kenapa Nemgong memiliki kekuatan itu. Nemgong kemudian berjalan dan mengatakan bahwa Hueso, propet yang akan dipilih oleh Tamer. Dia meneruskannya kepadaku, ucapnya. Tamer berkata, ini sungguh menarik. Siapa sangka sang regresor adalah budak setiaku. Sepertinya kau punya hak untuk berbicara denganku, ucap Tamer sang pemilik 7 ular. Dia kemudian lanjut memuji Nemgong yang bisa mengatasi hambatan ini dan datang sendiri kepadanya. Sayang sekali, aku telah memilih seorang propet, dan itu adalah keputusan mutlak, ucap Tamer. Nemgong kemudian menjelaskan tentang syarat yang dia penuhi hingga bisa beregresi. Itu artinya hanya Nemgong lah yang selamat, dan propet yang dipilih oleh Tamer tidak selamat. Setiap propet pilihan dari makhluk atas lainnya akan mati sebelum aku. Aku datang di sini bukan untuk mengemis posisi propet. Aku di sini untuk memberimu kesempatan. Jika kau tidak memilihku, tidak masalah. Aku hanya membawa kemenangan kepada makhluk atas lainnya. Dan propet yang kau pilih akan menjadi orang pertama yang akan kubunuh, ucap Nemgong. Tamer kemudian kesal dan merasa diancam oleh Nemgong, si manusia makhluk rendahan. Aku bisa saja membunuhmu saat ini juga, ucap Tamer. Sekali lagi Tamer bertanya, apa alasan yang mengharuskannya memilih Nemgong sebagai propetnya? Iya, karena dengan begitulah kau bisa menjadi pemenang pada permainan brengsek ini. Aku juga tahu para petinggi tidak diperbolehkan untuk memusuhi manusia berdasarkan aturan yang ada. Meskipun aku tidak mengerti saat gerbang neraka pertama kali terbuka, aku bisa bertahan sampai sekarang, dan aku juga pasti akan bertahan kali ini, ucap Nemgong dengan tegas. Tamer kemudian tertawa.
dan dia menyukai tekad seperti itu. Sesuatu kemudian muncul di samping Namgong. Siapa sangka orang yang muncul di sana adalah propet yang dipilih oleh Taemer, yaitu Hweso. Dia kemudian bertanya, "Siapa kau dan kenapa kau tahu namaku?" Tidak lama berselang, Taemer kemudian membunuh pria itu dengan kaki monsternya. Hal ini dikarenakan Taemer akan mengubah propetnya, dan Taemer akan memilih Namgong sebagai gantinya. Taemer of the Seven Snake mengakui Namgong sebagai propetnya. Propet adalah istilah bagi orang yang dipilih oleh makhluk atas untuk menjadi wadah kekuatan mereka. Kekuatan istimewa pun akhirnya berpindah menuju ke tempat penyimpanan ular. "Baiklah, rencana awalku telah berhasil," ucap Namgong di dalam hatinya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh Namgong untuk melindungi dunia dan menyelesaikan permainan dewa ini. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Namgong bersama dengan Taemer berada di sebuah ruangan yang terdapat beberapa pintu di sana. Taemer mengatakan bahwa dia hanya bisa membuka pintu tembaga saja. Dia juga mengizinkan Namgong untuk mengambil apa saja yang ia inginkan di dalam sana. Namgong kemudian bertanya, apakah bencana manusia ini adalah karnival atau kesenangan bagi kalian? Taemer hanya menjawab, bukan bagi kalian, tapi untuk Jor. Entah siapa dan apa itu Jor, kita masih belum diinformasikan tentang hal itu. Pintu kemudian terbuka, Taemer dan Namgong terus berjalan masuk ke dalam sana. Gyuryu merasa lututnya bergetar hanya dengan melihatnya saja. Tapi kedua orang yang ada di depannya bisa masuk dengan mudah ke dalam ruangan itu. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Namgong kemudian mengajak Gyuryu untuk segera pergi dari sana. Namgong dan Gyuryu kemudian telah keluar dari dimensi Dewa Ular. Gyu bertanya kepada Namgong tentang apa yang terjadi di dalam ruangan yang dimasuki oleh Namgong sebelumnya. Namgong kemudian mengatakan kalau dia mendapatkan item di dalam sana, item yang disebut dengan topi baja Raja Leoric. Kelas dari item ini adalah item legendary. Topi dari raja paling sombong dalam sejarah. Gyu bingung kenapa Namgong memilih item itu. Padahal item tersebut jika digunakan oleh makhluk hidup, maka akan mengambil masa hidup mereka. Akan tetapi Namgong tidak membahasnya dan meminta Gyu untuk mengeluarkan kantongnya. Namgong memperlihatkan kalau ia diberikan 100.000 kepala dari Master Ular. Gyuryu sungguh terkejut dengan pemberian dari Master Ular tersebut. Tentu saja ketika mereka memberi sesuatu, pasti mereka akan meminta balasan yang setimpal. Namun Namgong sama sekali tidak diminta balasan ataupun bayaran. Malah sang Dewa Ular lah yang membayar kepada Namgong. Jor khawatir kalau Namgong akan menjadi sasaran dari propet lain karena dia adalah regresor, sehingga mereka memberikan 100.000 kepala. Sebagai balasannya, Dewa Ular memberikan sebuah quest yang setara dengan kemampuan regresi, membunuh 666.000 demon. Quest tersebut disebut dengan Red Wax, Legendary Great Quest. Namgong kemudian membuka golongan tersebut dan memperoleh misi tersembunyi. Gyuryu bertanya apakah gerangan itu. Akan tetapi Namgong tidak membahas lebih jauh. Dia meminta Gyu untuk membukakan kantong untuknya. Atas bayaran kepala tersebut, Gyu akan memberikan 2 buah item pedang untuk Namgong. Namgong kemudian mengambil pedangnya dan dia juga akan membeli tas untuk menyimpan item tersebut nanti. Namgong menyadari kalau saat ini sudah menunjukkan pukul 3. Dia bersama Gyu kemudian berjalan menuju keluar. Gyu bertanya apakah Namgong akan melakukan sesuatu lagi. Gyu mengira kalau Namgong akan memburu propet dengan item pedang barunya.
Namun ternyata Namgong selanjutnya akan menjemput putrinya. Ini sudah jam pulang, dan dia pun pamit pergi dari tempat tersebut. Selama 2 hari sebelum dibukanya gerbang neraka, Namgong menghabiskan waktu dengan putrinya, mengajak anaknya jalan-jalan, bermain game bersama, dan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk quality time bersama sang putri. Satu titik normal dalam kehidupan yang berantakan. Tibalah hari yang telah dibicarakan oleh Namgong sebelumnya kepada sang putri. Putrinya yang bernama Sonim telah mempersiapkan persediaan selama beberapa hari, dan dia membeli makanan serta minuman dengan uang sakunya. Namgong bertanya apakah putrinya percaya dengan perkataan ayahnya bahwa hari ini mereka akan melakukan misi bertahan hidup. Tentu saja sang putri percaya, dan dia ingin untuk selalu berada di sisi ayahnya. Scenes kemudian memperlihatkan makam nasional Daejeon. Namgong melakukan kunjungan ke makam istrinya. Di sana dia kemudian bertemu dengan bawahannya dulu. Pria itu bernama Myonghon. Mereka pernah sama-sama di Akademi Militer Korea. Myonghon bertanya bagaimana keadaan Somin. Somin saat ini sedang tertidur di dalam mobil karena lelah dalam perjalanan. Namgong sengaja membiarkannya tidur karena hari ini bukanlah hari yang indah untuknya. Tentu saja bukan karena akan bertemu dengan Myonghon, melainkan ada alasan lain. Bahkan Namgong juga punya alasan tersendiri kenapa memilih tempat itu untuk mereka bertemu hari ini. Namgong kemudian memasang wajah serius, dan dia ingin mengatakan sesuatu kepada Myonghon. Bagaimana jika dunia akan segera berakhir? Apakah kau mempercayaiku? Tanya Namgong kepada Myonghon. Pria itu malah tertawa dan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Namgong. Ayolah Hyungnim, apakah kau jauh-jauh kemari hanya untuk mengatakan lelucon semacam itu? Apakah kita tidak ingin bersenang-senang saja? Ucap Myonghon. Aku pun berharap bahwa apa yang kukatakan ini hanyalah candaan saja, ucap Namgong dengan wajah yang serius. Myonghon yang melihat rekannya seperti itu pun menjadi khawatir. Tiba-tiba mereka merasakan sebuah getaran yang sangat dahsyat di sana. Para warga yang ada di sana mulai panik dan bertanya apa yang telah terjadi. Langit berubah menjadi gelap seketika. Myonghon kemudian mengajak Namgong untuk pergi dan menyelamatkan diri. Akan tetapi, Namgong yang sudah mengetahui peristiwa ini, dia telah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapinya. Namgong berkata, "Aku akan membunuh semua dari mereka," ucapnya. Para monster goblin mulai menyerang kota dengan barbar. Para warga yang panik terus berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Myonghon mengajak Namgong untuk melarikan diri saja. Namun dengan santainya, Namgong mengajak Myonghon untuk kali ini kita harus selamat bersama-sama. Myonghon mengkhawatirkan Hyungnya yang akan segera diserang oleh para monster. Mudah saja bagi Namgong untuk menebas monster goblin kecil yang ada di hadapannya. Namgong meminta Myonghon untuk pergi dari sana dan memintanya untuk membawa Somin bersamanya. Dia memohon dengan sangat kepada Myonghon untuk menjaga putrinya. Myonghon berkata, "Baiklah, siap laksanakan kapten." "Aku akan segera kembali," ucapnya sembari berlari. Monster goblin terus saja menyerang manusia tanpa pandang bulu. Namun Namgong juga tidak tinggal diam. Dia terus saja menebas para monster yang menyerang umat manusia. Dia kemudian melihat ke arah langit. Nampak ada sebuah mata yang melihat dari portal neraka tersebut. Dari sana kemudian diturunkan para monster goblin yang sangat banyak jumlahnya. Umat manusia semakin panik dan monster goblin semakin banyak jumlahnya. Namgong teringat akan pesan dari Tamer sang ular bahwa Namgong akan berurusan dengan nyawa orang mati. Kalau kau ingin menyelamatkan seseorang, pada saat itu kau akan menimbang nyawa orang lain. Jadilah egois. Itulah jalan yang harus ditempuh oleh murid Dewa Ular. Apapun yang kau lakukan, kau tak akan bisa lepas dari cap orang munafik,
ucap sang dewa ular. Namgong kemudian mulai berkonsentrasi dan ia berharap mendapatkan bantuan kekuatan seperti di kehidupan sebelumnya yang membuat Namgong menjadi makhluk terkuat di dunia ini. Kekuatan dari para arwah yang telah meninggal dunia pun turut mendukung Namgong untuk menyelamatkan bumi. Aliran kekuatan yang berasal dari alam terus saja mengalir ke dalam tubuhnya. Soul Detection level 2 telah diaktifkan. Spirit baik di sekitar Namgong juga terhubung dan memberikan kekuatan mereka. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, Namgong berhasil membangkitkan 3 monster bayangan yang akan membantunya dalam bertarung. Kita kemudian diperlihatkan para monster goblin yang terus mengejar manusia yang ada di hadapan mereka. Myonghon dan putri dari Namgong pun telah dihadang oleh para monster itu di sana. Myonghon tidak percaya kalau Somin masih bisa tertidur di saat situasi kekacauan seperti ini. Satu monster goblin kemudian dengan cepat bergerak menyerang mereka. Namun prajurit bayangan berhasil menebas monster goblin tersebut dengan mudah. Myonghon bertanya apa yang sedang terjadi dan siapa mereka yang datang bersama Namgong. Namgong akan menjelaskannya nanti saja. Dia meminta agar Myonghon mengambil pedang itu. Myonghon adalah petarung kendo yang mahir dalam menggunakan pedang. Meski ia telah bersumpah untuk tidak memegang pedang lagi, akan tetapi untuk menyelamatkan banyak orang, dia harus melakukannya dengan pedangnya. Para warga bertanya-tanya kenapa polisi ataupun tentara tidak datang menyelamatkan mereka. Seorang anak tertinggal di bawah sana dan ibunya berusaha untuk menyelamatkan sang anak. Akan tetapi, pria itu tidak membiarkannya begitu saja karena bisa saja ibunya juga akan tewas. Saat monster goblin tiba dan siap untuk membunuh anak itu, Myonghon kemudian berhasil menyelamatkannya dan berhasil menebas leher dari monster itu di sana. Myonghon kemudian meminta agar anak itu untuk segera naik ke tangkapan ibunya. Myonghon terus saja bertarung melawan para monster goblin di sana. Kekuatan Namgong tidak boleh diperlihatkan di depan umum, sehingga ia mempercayakan posisi untuk menyelamatkan orang lain kepada Myonghon. Di kehidupan sebelumnya, Myonghon adalah pemimpin dari pasukan Guardian. Sebaliknya, saat ini Namgong akan berperan dalam bayangan. Myonghon dan monster bayangan terus berhasil mengalahkan para monster yang membuat keresahan dunia manusia. Hingga pada akhirnya, Myonghon berhasil mengalahkan monster terakhir yang ada di hadapan mereka. Dia kemudian beristirahat sejenak karena kelelahan. Myonghon kemudian mendengar auman monster lagi. Padahal ia merasa sudah mengalahkan semua monster yang ada. Namgong berkata di dalam hatinya, akhirnya dia datang juga. Itu adalah monster yang jauh lebih besar dari monster sebelumnya. Monster yang disebut dengan Goblin Warrior. Monster warrior tersebut kini sudah berada di hadapan Myonghon dan siap untuk menyerangnya. Dengan cepat monster itu menyerangnya. Namun Myonghon masih bisa menangkis serangan tersebut. Walaupun ia nampak kewalahan menahannya, namun dia tetap bisa menahan serangan itu. Akan tetapi, kekuatan serangan monster tersebut sangatlah kuat, sampai-sampai membuat Myonghon terpental jauh. Sungguh kekuatan monster yang sangat mengerikan. Monster itu kemudian menganggap Myonghon telah kalah, dan dia pun berpaling dari Myonghon. Myonghon bertanya kepada Namgong kenapa monster itu berhenti menyerangnya dan malah berbalik arah. Sepertinya monster itu pergi menuju kuil, sebuah tempat yang dibangun untuk mempersembahkan hasil panen kepada Lord Goblin. Para Goblin berencana menjadikan Memorial Tower sebagai markasnya. Jika kita tidak bisa menemukan mereka, jumlah mereka akan terus meningkat, ucap Namgong. Myonghon bingung kenapa Hyungnya bisa mengetahui informasi sebanyak ini. Ya tentu saja, Namgong sudah menjalani kejadian ini di kehidupan sebelumnya. Myonghon tidak percaya dengan perkataan dari Namgong. Dia malah membuat bahan bercandaan dengan hal itu. Namgong menjelaskan untuk menghentikan monster itu, maka mereka harus mengalahkan World Boss, Goblin Lord,
raja dari para monster goblin. Kita harus membunuhnya, ucap Nemgong. Nemgong dan Myonghon kemudian tiba di dekat tower tersebut dan mencoba mengamati situasi di sana terlebih dahulu. Nemgong kemudian memanggil prajurit bayangan untuk menghabisi para prajurit goblin. Akan ada hal yang akan mengejutkanmu di masa depan dan kau harus siap untuk itu, ucap Nemgong kepada Myonghon. Kita kemudian diperlihatkan situasi saat ini di dalam kuil. Nemgong melempar senjata ke arah monster yang sedang berjaga di sana. Serangan tersebut berhasil mengenai kepala sang monster. Dengan cepat Myonghon kemudian bergerak untuk menyerangnya. Serangan darinya berhasil ditahan oleh Goblin Warrior dengan mudahnya. Nemgong kemudian mengambil senjatanya lagi dan berhasil menusuk monster tersebut di bagian leher. Monster itu pun merasa kesakitan terkena serangan tersebut. Nemgong memberikan aba-aba. Sekaranglah waktunya. Dengan cepat Myonghon melompat dan siap untuk menebas monster itu dengan pedangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke leher monster goblin itu. Namun secara mengejutkan pedang tersebut tidak mempan terhadap lehernya. Monster itu sungguh sangat kuat. Sang monster kemudian berteriak dan memberikan tekanan ke area sekitarnya. Myonghon dan Nemgong pun menjaga jarak terlebih dahulu dengan monster tersebut. Nemgong ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan segera sebelum Lord Goblin turun tangan dalam pertarungan mereka. Monster itu mencoba untuk menebas Nemgong. Akan tetapi dengan mudah Nemgong masih bisa menghindarinya. Dia kemudian mengambil jarum beracunnya, lalu kemudian melemparkannya ke arah Goblin Warrior. Jarum tersebut berhasil mengenai dada dari monster Goblin Warrior. Efek dari racun tersebut membuat monster goblin menjadi lemah dan mulai terjatuh. Kali ini aku tidak akan gagal. Benar saja, Myonghon berhasil memenggal leher dari monster Goblin Warrior dengan pedangnya. Myonghon merasakan sakit di lengannya karena ia baru saja memotong monster yang memiliki kekerasan tubuh di luar nalar. Nemgong meminta Myonghon untuk tidak lengah karena mereka akan segera bertemu dengan Lord Goblin. Benar saja, Lord Goblin dengan cepat kini sudah ada di hadapan Myonghon yang sedang lengah. Myonghon sama sekali tidak menyadari kehadiran Lord Goblin yang sudah melancarkan serangan sihirnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah cara Nemgong untuk melawan Lord Goblin di kehidupannya kali ini? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Myonghon yang tak menyadari kalau dirinya telah diserang oleh Lord Goblin. Beruntung baginya, prajurit bayangan yang dibuat oleh Nemgong dengan cepat melindunginya dari serangan tersebut. Serangan sihir itu sangatlah kuat, bahkan prajurit bayangan langsung musnah setelah terkena serangan itu. Seperti yang telah diduga oleh Nemgong, prajurit bayangannya saat ini masih berlevel rendah sehingga tak dapat bertahan lama setelah terkena serangan tersebut. Myonghon kemudian dengan cepat bergerak menyerang Lord Goblin dengan pedangnya. Namun upaya darinya tertahan oleh shield pelindung yang dimiliki oleh Lord Goblin. Lord Goblin kemudian menyerang Myonghon dengan pelindung tersebut hingga membuatnya terpental jauh. Myonghon bertanya, apa-apaan itu? Nemgong menjelaskan kalau itu adalah shield pelindung milik monster Goblin. Untuk menembus pelindung itu, maka mereka harus meningkatkan kekuatan pada serangan yang akan mereka lancarkan. Myonghon merasa kalau saat ini mereka tidak akan bisa melewati shield itu untuk sekarang ini. Nemgong berkata, tidak mungkin kita tak melakukan hal itu. Karena keselamatan umat manusia ada di tangan kita. Kau harus percaya dengan pedang yang ada di tanganmu. Pedang itu adalah benda terkutuk dengan jiwa yang terikat padanya.
Apapun yang terjadi, jangan sampai kehilangan pedang itu, ucap Namgong kepada Myonghon. Perkataan dari Namgong memancing kekuatan besar muncul dari pedang dan tubuh Myonghon. Lord Goblin pun melihat ada hal aneh yang terjadi pada musuh di depannya. Lord Goblin kemudian memanggil seluruh bawahannya dan meminta mereka untuk menyerang Myonghon secara bersamaan. Dengan cepat pasukan Goblin kecil bergerak menyerangnya. Tak ingin Goblin kecil mengganggu proses ini, Namgong kemudian melempar pedang kecilnya ke arah monster Goblin. Dalam sekejap, para monster Goblin yang bergerak langsung hangus terbakar. Namgong sudah tak bisa mengulur waktu lagi. Sekarang adalah waktu untuk Myonghon menyelesaikannya. Nampak Myonghon telah dialiri kekuatan hitam dari pedang terkutuk itu. Sistem mengatakan bahwa kekuatan dari pemilik pedang tersebut menginginkan darah. Dengan cepat Myonghon kemudian terbang bergerak menuju Lord Goblin. Lihatlah, wajahnya pun berubah menjadi layaknya sang pembunuh. Lord Goblin merasa kekuatan besar datang menuju dirinya dan dia nampak khawatir. Dengan kekuatan itu, Myonghon berhasil menghancurkan pelindung dari Lord Goblin. Hingga pada akhirnya, Lord Goblin itu tertusuk pedang dari Myonghon. Sungguh kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Myonghon. Cahaya pun mulai bersinar kembali ke dunia manusia. Perlahan mata yang menjadi gerbang keluarnya monster di atas sana mulai tertutup. Sisa-sisa dari monster Goblin juga telah dikalahkan oleh prajurit bayangan. Misi telah selesai dan Lord Goblin telah berhasil dikalahkan. Sistem kemudian memberikan beberapa hadiah kepada manusia yang berhasil mengalahkan Lord Goblin. Myonghon bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia sama sekali tidak mengingat apa yang telah ia lakukan untuk mengalahkan bosnya. Namgong mengatakan bahwa Myonghon berhasil mengalahkan monster boss dan saatnya mereka mengambil hadiahnya. Ada beberapa hadiah yang keluar dari peti tersebut dan Myonghon mengambil gelang goblin yang mengandung sihir. Namgong kemudian melihat ke arah peti lainnya. Rupanya itu adalah jantung dari monster Lord Goblin. Benda itu memiliki kemampuan yang menarik. Jantung goblin sangat berguna bagi orang yang memiliki bakat dalam sihir. Namun Namgong merasa tak ada orang yang berbakat dalam hal itu. Di saat portal neraka selanjutnya terbuka, dia berencana untuk menjualnya dengan harga tinggi. Namun anehnya, saat benda itu ingin disimpan, sistem menolak untuk menyimpannya. Sistem kemudian menawarkan subjek atau orang yang bisa menggunakan item itu di sana. Namgong merasa aneh, padahal dia dan Myonghon sama-sama tak berbakat dalam sihir. Target rekomendasi yang cocok kemudian terkonfirmasi. Cahaya kemudian muncul dan terbang menuju target tersebut. Siapa sangka item itu merekomendasikan anak dari Namgong, yaitu Somin. Bahkan Somin dilihat oleh sistem sebagai manusia dengan potensi rank legend. Namgong tak menyangka kalau putrinya memiliki potensi sehebat ini. Wajar saja karena di kehidupan sebelumnya, Namgong harus kehilangan Somin saat pintu gerbang neraka terbuka pertama kali. Ini memang hal mengagumkan, akan tetapi Namgong masih tidak bisa menerima kalau anaknya ditakdirkan untuk membunuh. Myonghon kemudian memberikan saran agar mereka tidak membangkitkan kekuatan sihir pada diri Somin. Karena untuk orang dewasa seperti mereka saja, sudah sangat susah untuk berurusan dengan monster. Bahkan jika dunia berubah menjadi neraka, anak-anak harus hidup lebih bahagia daripada kita, ucap Myonghon. Somin kemudian mulai tersadar dari tidurnya. Dia kemudian memanggil ayah dan paman Myonghon yang ada di hadapannya. Myonghon pun menyapa Somin dan menawarkan tumpangan punggung kepadanya. Namun Somin menolaknya dengan baik dan berkata kalau ia sudah bukan anak kecil lagi sekarang ini. Somin bertanya apa yang telah terjadi di sana. Dia kemudian menunjukkan wajah terkejutnya. Betapa terkejutnya Somin melihat keadaan sekitarnya yang menjadi porak-poranda dan terbakar. Somin menunjukkan rasa kecewanya karena sang ayah mengatakan untuk menghadapi ini semua bersama-sama. Namgong hanya meminta maaf kepada sang putri. Seorang anak laki-laki kemudian menarik tangan Somin dan meminta tolong kepadanya.
Anak itu sedih dan meminta tolong karena ibu kandungnya telah dibunuh oleh monster goblin. Anak laki-laki itu kemudian menangis sekencang-kencangnya. Somin memeluk anak kecil itu dan paham betul saat kehilangan ibu kandung sendiri. Namgong merasa bersalah karena ia telah mencoba mengurung Somin, namun maksudnya adalah baik untuk melindungi Somin dari bahaya. Somin meminta agar anak itu dibawa bersama mereka. Akan tetapi Namgong menolaknya karena anak itu akan berada dalam bahaya besar jika harus ikut dengan mereka. Alangkah lebih baik anak itu dititipkan di pengungsian perang besar. Somin bersikeras untuk tetap membawa anak itu karena dia sendirian saja sekarang ini. Namgong juga tetap keras untuk tidak membawa anak itu bersama mereka. Akan tetapi Somin menjelaskan perasaannya saat ibunya pergi ke surga. Seketika itu juga Namgong pun merasa bersalah kepada anaknya. Tamer, sang dewa ular, kemudian muncul di sana dan menyapa Namgong. Pria yang menangani kematian berjalan di jalan kehidupan. Apa itu terdengar masuk akal bagimu? Ucap Jor. Ternyata Jor adalah nama lain dari Tamer, sang dewa ular. Somin terkejut melihat makhluk itu di hadapannya. Jor memuji Namgong dan Yonghon yang berhasil mengalahkan Lord Goblin. Jor mengatakan, dengan kematian Lord Goblin secepat ini menjadikan situasi sangat rumit. Namgong bertanya, bukankah ini lebih bagus bagimu kalau kami lebih cepat menyelesaikannya? Memang benar lebih baik, tapi para petinggi dengan pemikiran dangkal merasa keberatan dengan hal ini. Mereka keberatan kalau Namgong memerintah orang mati sebagai prajurit bayangan sebelum karnavalnya dimulai. Namgong merasa hal itu bukanlah kesalahan yang harus dipermasalahkan. Namun para dewa juga benar bahwa semuanya harus dimulai pada saat karnaval. Alasannya adalah agar terjadi keseimbangan, karena Namgong sudah mengendalikan jiwa kepahlawanan dan menggunakan kekuatan dari dewa kuno untuk mengalahkan Lord Goblin. Namgong kemudian mengatakan seharusnya Jor membelanya dalam masalah ini. Memang Jor juga sudah menyangkanya, namun ia datang untuk berkompromi dengan Namgong. Sederhana saja, nyawa untuk nyawa. Kau sudah menyerap banyak kekuatan, jadi kau harus membayarku. Semua akan selesai jika kau membayar dengan satu nyawa, ucapnya. Jor kemudian menunjuk pada anak yang ada di sana. Dia menginginkan bocah laki-laki yang ada di tangan Somin untuk dijadikan bayarannya. Lebih baik membunuhnya sekarang daripada membiarkannya mati nantinya secara sia-sia, ucap Jor dengan wajah serius. Mendengar perkataan itu, Somin langsung memberontak. Dia tak akan menerima omong kosong seperti itu. Somin yang lepas kendali kemudian memukul wajah dewa ular di sana. Hei, memangnya kau siapa menyuruh orang lain untuk dibunuh? Dasar kadal tak waras, ucapnya. Tentu saja tindakan dari Somin membuat Jor marah. Jor kemudian menyerang Somin dengan kekuatannya. Serangan yang sangat hebat dikerahkan Jor untuk memukul Somin ke dinding bangunan yang ada di sana. Tentu saja Somin langsung terluka parah setelah menerima serangan tersebut. Namgong meminta Jor untuk menghentikan tindakan itu. Akan tetapi, Jor juga kemudian menyerang Namgong di sana. Myonghon tidak tinggal diam melihat itu. Dia juga berusaha untuk menyelamatkan Somin yang diserang oleh Jor. Akan tetapi, mudah bagi Jor untuk mengalahkan mereka semua dalam sekejap saja. Jor kini telah berada di hadapan anak laki-laki yang diinginkan oleh dewa ular. Aku mungkin menyukaimu, tapi kalau putrimu melewati batas, dia harus diberikan pelajaran. Apakah kita harus mengakhiri ini dengan menghilangkan nyawa mereka? Tanya Jor kepada Namgong. Nyawa anak itu, atau kedua nyawa dari orang ini? Namgong emosi dan menyebut Jor bajingan. Item jantung Lord Goblin kemudian terjatuh dari kantong baju Namgong dan tergeletak di hadapan dewa ular. Item itu kemudian memancarkan sinarnya. Lalu kemudian sinar itu mengarah kepada Somin yang berada dalam cengkeraman Jor. Dewa ular kemudian tertawa setelah melihat hal tersebut. Seakan-akan dia memang merencanakan untuk melihat ini semua. Namgong pun mengira kalau Jor memang melakukan ini secara sengaja untuk membuat situasi semacam ini.
Namgong kemudian meminta maaf kepada Somin. Setidaknya dia telah berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Somin kemudian sadar dan berkata bahwa ini bukanlah salah sang ayah. Dan di masa depan pun aku percaya kalau ayah tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan. Potensi sihir yang ada pada diri Somin akhirnya bangkit. Mata Somin terbuka dan nampak berbeda warna keduanya. Namgong melihat sesuatu yang mengejutkan di hadapannya. Somin kemudian bersiap untuk melakukan serangan. Yang salah itu adalah si bajingan ini, ucap Somin sambil mengarahkan serangannya ke arah Jor. Serangan magic yang sangat luar biasa kemudian ditujukan ke arah Dewa Ular yang telah mengacaukan situasi di sana. Melihat serangan dahsyat tersebut, Jor hanya tersenyum saja. Jor dengan sangat mudah berhasil menghancurkan serangan itu, bahkan hanya dengan satu tangan saja. Nak, kau sangat lucu. Level tertinggi. Kau menggunakan magic level mythic. Namgong, kayaknya kau menemukan orang yang menarik daripada dirimu sendiri. Jor kemudian melepaskan mereka dari cengkeraman kekuatannya. Setelah mengeluarkan serangan sehebat itu, Somin kemudian jatuh pingsan. Memang magic sekuat itu memerlukan banyak mana. Kau cuma bocah yang baru membangun kekuatan sihir. Tentu saja bocah seusia kamu itu sudah sangat keren, ucap Jor yang kemudian melakukan sesuatu terhadap Somin yang telah jatuh pingsan. Namgong kemudian berteriak memanggil Jor. Awas saja jika kau berani menyentuh putriku. Aku tak peduli siapa kau, aku pasti akan membunuhmu, ucap Namgong dengan tegas. Jor mengaku kalau dia hanya berusaha untuk menyembuhkan Somin saja. Memang benar, Jor dalam sekejap berhasil menyembuhkan luka yang diderita oleh Somin. Kau harus berterima kasih pada anakmu. Kelihatannya dewa lainnya menyukai ini, jadi mereka akan membiarkannya saja. Tapi Namgong harus mencamkan ini baik-baik. Mulai sekarang, tidak hanya monster buas, kau juga harus melindungi anakmu dari para petinggi yang menginginkan Somin, ucap Jor memperingatkannya. Dan kau sebagai Hekpesku, seharusnya kau juga membelaku kan? Tanya Namgong kepada Jor. Jor kemudian memberikan item yang seharusnya dibuat setelah Goblin Kastil telah selesai. Pesel lain ingin memberikannya kepada Namgong di karnaval berikutnya. Akan tetapi, Jor mengambilnya dan memberikannya lebih dulu. Bukankah aku sudah melakukan pekerjaan besar sebagai dewa kontrakmu dengan melakukan hal ini? Aku akan terus mengawasimu. Kau harus tetap hidup demi kemenanganku, ucap Jor kepada Namgong. Jor kemudian pamit dan undur diri dari mereka. Cerita kemudian berlanjut. Dan Somin mulai tersadar dari pingsannya. Somin bertanya apa yang terjadi dan bagaimana hasil dari pertarungan mereka melawan Jor. Myonghon menceritakan kalau Somin jatuh pingsan dan kehabisan mana. Myonghon juga menyampaikan kalau bocah bernama Hosung sudah dibawa ke pengungsian di Daejeon. Ya, memang tempat itu akan lebih aman baginya dibanding harus ikut bersama mereka. Ada prajurit bernama Jin Soo-hyuk di sana, sehingga pengungsian Daejeon adalah tempat teraman di Korea Selatan saat ini. Somin kemudian bertanya mau kemana mereka sekarang. Namgong akan membawanya pergi ke kota Seoul karena di sana akan terbuka pintu gate baru, tempat yang disebut dengan Daejeon. Untuk mencegah kehancuran besar di dunia manusia, mereka harus mendapatkan hadiah dari Daejeon. Myonghon mengetahui informasi bahwa Namgong adalah prophet yang dipilih oleh dewa. Dia kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang ini. Jawabannya simpel saja, kita harus tumbuh lebih kuat, ucap Namgong. Mereka terus saja melaju di jalan yang telah dipenuhi dengan kekacauan akibat serangan dari monster. Tiba-tiba satu monster goblin jatuh mengenai mobil mereka. Namgong kemudian keluar untuk melihat situasi di sana. Ada satu anak panah yang melewati Namgong dan berhasil mengenai monster goblin di belakangnya. Rupanya ada seorang pria berkacamata yang berhasil mengalahkan para goblin dengan panahnya. Pria itu meminta maaf karena hampir saja mengenai Namgong. Pria itu adalah orang yang telah membasmi seluruh monster yang ada di sana. Meskipun hari sudah gelap, namun mata dari pria itu masih bisa membidik target dengan baik. Myonghon memuji pria tersebut. Namgong melihat pria itu sangat berbakat.
lalu kemudian bertanya siapakah namanya. Nama pria itu adalah John Gyeong-in. Jeon menjelaskan kalau ia harus pergi ke kota Seoul karena ayahnya dirawat di rumah sakit, dan saat ini dia tak bisa menghubungi ayahnya. Namgong menyarankan bocah itu untuk pulang saja karena dia tidak akan selamat jika harus menempuh jalan menggunakan sepeda. Jeon meminta bantuan untuk menumpang bersama Namgong dan pergi ke Seoul, dan dia berjanji akan memberikan bantuan jika diperlukan nanti. Bahkan ia akan memberikan sebuah item yang dia dapat setelah membunuh monster goblin. Namgong pun terkejut dan dia melihat bahwa item itu harusnya tidak muncul sekarang ini. Namun bagaimana bisa item ini muncul terlalu cepat? Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah perjalanan mereka menuju ke Seoul? Dan bagaimana usaha Namgong untuk mencegah kehancuran umat manusia di kehidupannya kali ini? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Namgong yang sedang mengamati item batu berwarna ungu. Itu adalah item yang berisikan agility of run. Ada dua jenis kekuatan yang manusia dapatkan pada karnaval ini, yaitu nature dan stat. Nature adalah bakat spesial yang sudah ada sejak lahir, sedangkan stat adalah jenis kekuatan yang semua orang bisa mendapatkannya dengan cara berlatih. Run adalah item unik yang dapat meningkatkan stat tersebut. Tentunya item itu adalah item yang sangat dicari oleh orang-orang. Namun kemungkinan dari mendapatkan satu dari seekor monster sangatlah kecil. Secara teknis kemungkinan itu masih ada. John bertanya apakah itu adalah item yang sangat langka. Namgong mengiyakannya, lalu kemudian bertanya, dari manakah John belajar memanah? Ternyata John adalah anak dari seorang atlet memanah nasional. Tetapi ayahnya saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena suatu kecelakaan. Di kehidupan sebelumnya, Taiho adalah seorang Grandmaster, mempunyai sebuah rare nature yang hanya dibagikan kepada anak. Klan dari seluruh dunia berlomba untuk mendapatkannya. Tapi Taiho telah koma selama 7 tahun setelah terjadi kecelakaan. Saat semua orang ingin menyembuhkannya, saintis yang bernama Aira, salah satu dari 8 martial star, memberikannya sebuah eliksir. Namun eliksir yang dapat membunuh pria itu. Dia membunuh Taiho karena telah menolak tawaran dari klan yang ingin merekrutnya. Namun Namgong menegaskan bahwa itu semua akan berbeda di kehidupannya kali ini. Namgong mengajak mereka untuk berhenti di suatu tempat. John pun terkejut karena dia telah dijanjikan untuk dibawa ke rumah sakit. Pergi ke sana tidak akan mengubah apapun, mengingat situasi goblin, polisi, dan pemadam kebakaran, dan bahkan militer sudah dikerahkan ke seluruh Korea. Saat ini tim tersebut akan melindungi fasilitas kesehatan, sehingga rumah sakit adalah tempat yang aman bagi ayahnya daripada jalanan seperti ini. Namgong akan mengajak John untuk membeli eliksir yang dapat menyembuhkan ayahnya. Akan tetapi mereka perlu mengumpulkan 400.000 kepala monster untuk mendapatkan item tersebut. Untuk mendapatkan kepala sebanyak itu, maka mereka harus pergi ke dalam dungeon. Tiba-tiba di depan mereka kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Ya, tepat pada waktunya, ucap Namgong. Rupanya itu adalah monster yaksa yang datang dari atas sana. Monster itu kemudian memperingatkan kepada umat manusia, dari sekarang para peses akan memberikan tawaran kepada kalian, penonton karnival, sebuah kesempatan untuk menjadi awaken. Manusia yang ada di dekatnya kemudian berlarian dan takut dengan monster yaksa. Monster itu kemudian berteriak dan memerintahkan umat manusia untuk diam. Monster itu bahkan menyerang manusia dengan skillnya. Sungguh serangan yang sangat dahsyat dilancarkan olehnya untuk memusnahkan manusia yang membuat keributan di hadapannya. Tidakkah kalian harus memperhatikan seseorang saat dia sedang berbicara?
ucap monster itu kepada umat manusia. Monster Yaksa akan mengumumkan tentang aturan umat manusia yang akan ikut dalam festival para petinggi atau dewa ini. Mobil dari Namgong kemudian tiba di sana sembari membunyikan klaksonnya. Namgong kemudian keluar dan mengaku bahwa dialah yang telah membunyikan klakson tersebut. Melihat Namgong di hadapannya, Yaksa pun mulai mengeluarkan keringat. Myonghon menilai kalau Yaksa itu terlihat lebih kuat daripada monster goblin. Yaksa merasa kesal karena telah dibandingkan dengan monster goblin. Wajah monster itu seketika berubah setelah mendekati Namgong. Dia bertanya kenapa Namgong mengetahui kalau ia akan muncul di tempat itu. "Tolong berikan sedikit kasihan pada harga diriku," ucapnya memohon kepada Namgong. Namgong dan monster Yaksa itu kemudian membicarakan sesuatu di sana. Singkat cerita, pembicaraan mereka pun telah selesai. Namgong menjelaskan kalau ia telah menghabiskan beberapa uang untuk membeli perlengkapan. Iya, perlengkapan itu akan digunakan oleh Namgong dan rekan-rekannya untuk bertahan hidup di dalam dungeon nantinya. John kemudian merasakan di kepalanya muncul berbagai informasi tentang Carnival Blood. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata monster Yaksalah yang sedang mengisi informasi kepada para manusia, dan dia melakukannya tepat setelah permulaan karnival diumumkan. Myonghon bertanya apakah mereka akan meninggalkan mobil di sana karena mereka akan masuk ke dalam dungeon. Namgong tetap meminta Myonghon untuk membawa mobilnya. Dan saat berada di dalam dungeon, kau bisa masuk sambil mengendarainya, ucap Namgong. Myonghon terkejut membayangkan dirinya yang akan mengendari mobil saat berada di dalam dungeon. Namun, Namgong ternyata memerintahkan kepada Myonghon untuk pergi ke Senchon. Pintu keluar dungeon berikutnya akan muncul di sana, dan kita akan bertemu di tempat itu setelah selesai, ucap Namgong. Namgong lanjut menjelaskan bahwa akan ada pertempuran yang lebih besar nanti di Senchon, yaitu yang disebut dengan The Time of Dusk. The Time of Dusk adalah situasi saat para monster yang tersisa akan keluar menuju dunia manusia. Meski mereka berusaha untuk menutup gerbang dungeon secepat mungkin, akan tetapi para monster juga akan tetap bisa melewatinya. Karena itulah Myonghon yang diberikan tugas untuk pergi ke sana lebih dulu. Karena Myonghon harus melindungi orang-orang yang ada di sana. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Myonghon akhirnya merasa semangat dan akan segera pergi ke sana. Namgong berkata di dalam hatinya, tentu mungkin akan ada banyak korban jiwa pada pertempuran kali ini. Tapi ini juga kesempatan untuk mengumpulkan banyak kepala untuk membeli eliksir, dan ini kesempatan besar untuk menang dari Run Master John Taiho. Kita akan selesaikan dungeon secepat mungkin, lalu bergabung dengan Myonghon. Somin dan John Gyeong-in, mari ikut denganku, ucap Namgong kepada mereka. Singkat cerita, mereka kini telah berada di dalam dungeon. Panah dari John berhasil mengenai satu monster di sana. Di sisi lain, Somin yang telah berhasil membangkitkan bakatnya juga telah memulai aksinya. John terkejut melihat Somin yang bisa menggunakan sihir asli seperti itu. Namgong terus saja masuk ke dalam sana dan melihat situasi terkini di tempat para zombie. Namgong kemudian meminta Gyeong untuk menembakkan panahnya ke arah para monster itu. Dalam sekejap dia pun berhasil menembakkan panahnya ke kepala para monster zombie itu di sana. Atas saran dari Namgong kepada John untuk menembak semua monster itu tepat di kepalanya, Somin kemudian menunjuk ke arah depan. Rupanya ada kotak hadiah di depan sana yang berada di dekat sekawanan monster zombie. Somin dengan cepat kemudian bergerak dan berhasil mengalahkan para monster dengan sihirnya. Melihat Somin yang gegabah maju sendiri dan ingin membuka peti hadiahnya, Namgong kemudian memerintahkan kepada anaknya untuk berhenti. Akan tetapi Somin terus saja berlari ke arah sana. Dia tidak bisa mendengar panggilan sang ayah karena bunyi ledakan di sekitarnya. Kalau benar diingatan Namgong, ada jebakan di dalam dungeon ini, dan jebakan itu kemungkinan ada di dalam peti hadiah tersebut. Namgong kemudian meminta John untuk menembakkan panahnya ke arah peti yang sedang dikejar oleh Somin.
Dengan cepat John kemudian mulai membidik targetnya. Saat Somin ingin membuka peti tersebut, panah dari John juga telah tiba di sana. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Namgong berteriak memanggil Somin. Beruntung Somin selamat, hanya saja rambutnya yang berubah karena terbakar. Namgong dan John kemudian mendekati Somin dan bersyukur karena anaknya masih selamat. Namgong menjelaskan bahwa ini adalah jebakan dari Denjun. Berkat John, kau bisa terhindar dari serangan langsung. Tapi jika kau membuka kotak itu, kau pasti sekarang sudah mati, ucap Namgong. Namgong kemudian melihat ada sesuatu di bawah sana. Sebuah kunci berwarna emas. Mungkin itu adalah kunci untuk menuju ke ruang bos monster. Mereka bertiga kemudian melihat ke arah pintu gerbang yang sangat besar. Di dalam ruangan itu ada Soul King, atau bos dari dungeon ini. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Myung-hun yang sedang menuju tempat yang telah dijanjikan. Tiba-tiba di tempat tersebut terjadi kekacauan. Para warga diberikan perintah oleh pemerintah untuk segera mengungsi ke shelter terdekat. Myung-hun dikejutkan dengan sesuatu yang ada di hadapannya. Sebuah portal raksasa muncul di langit kota Seoul. Sistem mengatakan The Time of Dusk telah datang. Namgong dan kawan-kawan kemudian mulai memasuki ruangan bos tersebut di sana. Nampak para monster ganas juga telah menyadari akan kehadiran mereka. Kita kemudian diperlihatkan sebelum mereka memasuki ruangan final boss. Di ruangan itu tidak hanya ada final boss saja, juga terdapat 4 elite zombie. Jika kita tidak menghabisi 4 zombie itu, Soul King tidak akan gugur, ucap Namgong. Namgong juga lanjut menjelaskan kalau Soul King akan terus menghidupkan 4 zombie tersebut, sehingga mereka harus mengalahkan zombie itu secara bersamaan agar bisa menyerang Soul King. Namgong telah membeli item Paladin Rose Pendant. Dengan item tersebut, mereka bisa memperlambat penghidupan kembali zombie. Kita kemudian diperlihatkan situasi di tengah kota. Garis pertahanan pertama telah tumbang. Kini garis pertahanan kedua juga sudah berada dalam bahaya. Salah satu prajurit di sana meminta bantuan di udara. Prajurit tersebut menjelaskan sudah mengecek bagian atas. Jika kita tidak menyerang sekarang, maka mereka akan semakin menggila dan di luar kendali. Kerusakannya akan melampaui daripada saat pembukaan gate yang pertama, ucap prajurit tersebut. Akan tetapi pihak yang ditelepon mengatakan bahwa meski tidak ada sesuatu di tempat tersebut, media pasti akan mencari-cari kesalahan dan mereka akan membuat keributan dan menuduh militer atas penghancuran kota. Prajurit itu kemudian marah. Dia begitu emosi karena bosnya mau mengorbankan prajurit dan warga hanya untuk menjaga citra militer. Bawahannya kemudian melaporkan ada kendaraan sipil yang mendekat ke arah mereka. Mobil itu terus saja melaju dan menabrak para monster goblin di sana. Rupanya itu adalah mobil yang dibawa oleh Myung-hun. Prajurit mengira kalau Myung-hun adalah orang gila. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan situasi di dalam dungeon saat ini. Namgong juga sudah siap untuk menghadapi mereka dengan prajurit bayangan miliknya. Somin juga telah siap untuk menghadapi musuhnya dengan kekuatan sihir magic. Somin berhasil mengenai salah satu monster dengan serangan magicnya. Namun apa yang terjadi? Meski tubuh dari monster itu sudah terpenggal, akan tetapi sang monster masih bisa menyerang mereka. John berpikir kalau di dungeon sangatlah berbahaya. Dia menilai kalau dirinya lebih baik pergi ke rumah sakit saja. Anak panah dari John berhasil mengenai salah satu monster zombie itu di sana. Prajurit bayangan kemudian juga ikut menyerangnya dan berhasil menebas monster zombie. Satu monster zombie telah tumbang. Namgong kemudian menggunakan item yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan item itu, pemulihan monster tersebut akan terhambat. Mereka kemudian harus mengalahkan 3 monster lainnya. John dan Somin terus berusaha melancarkan serangan mereka. Di sisi lain, Namgong juga terus memperlambat proses pemulihan para monster zombie. Final boss itu kemudian menggerakkan telunjuknya dan berkata, entah apa itu dengan menggunakan bahasa zombie.
Somin memahami bahasa Soul King yang mengatakan, hiduplah kembali. Namgong sedikit terkejut setelah mengetahui anaknya bisa memahami bahasa dari Soul King. Namgong memerintahkan agar putrinya selalu memberitahu kepada ayahnya apa yang dikatakan oleh Soul King. Perlahan para monster zombie itu kemudian beregenerasi dan pulih kembali. Dengan cepat mereka kemudian menyerang Namgong di sana. Tentu saja jika terus seperti ini, maka monster tersebut tidak akan ada habisnya. Namgong kemudian meminta anaknya untuk menembakkan sihir terhadap item yang ada di tangannya. Namgong berencana untuk memantulkan sihir Somin melalui item cermin tersebut untuk menghabisi para monster zombie dalam sekali serangan. Saat Namgong lengah, dia hampir saja terkena pukulan dari monster zombie. Para monster itu menyerbu Namgong yang nampak terlihat kewalahan menghadapi mereka. Somin mengaku kalau ia sepertinya tidak akan bisa mengenai cermin tersebut karena pandangannya yang terhalang. John mulai berkonsentrasi untuk membidik monster yang menghalangi pandangan. Sungguh tembakan yang baik. John berhasil membuka celah bagi Somin untuk menembakkan sihirnya. Namun secara mengejutkan, satu monster zombie berhasil menyerang Namgong dan item itu pun menjadi hancur. Para monster bayangan milik Namgong juga telah dikalahkan oleh monster zombie. Soul King tertawa melihat situasi di sana. Sungguh kekuatannya mampu membuat Namgong terdesak. Somin takut dan bertanya, apakah riwayat kita akan berakhir di sini? Namgong juga nampak terduduk dan mulai putus asa. Akan tetapi ia mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, ini barulah permulaan. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah cara Namgong untuk mengalahkan para monster zombie di sana? Ataukah mereka akan semakin dibuat terdesak? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan yang terjadi di dalam dungeon. Namgong bersama dengan Sonim dan juga Jun bertarung melawan 3 monster zombie yang merupakan anak buah dari final boss sang penyihir. Namgong dibuat terdesak dan item pendan yang berfungsi untuk memperlambat pemulihan monster zombie telah hancur. Akan tetapi Namgong berkata bahwa ini barulah permulaan. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan para monster zombie yang bergerak untuk menyerang Namgong di sana. Namgong mulai bersiap-siap dan dia memegang pecahan dari item cermin di tangannya. Namgong kemudian melemparkan pecahan tersebut dan berhasil mengenai para monster yang mencoba untuk mendekatinya. Dia kemudian menangkap salah satu monster itu, lalu kemudian meminta putrinya untuk melancarkan serangan. Somin dengan cepat kemudian mengeluarkan sihirnya. Dia berhasil menyerang monster zombie yang ada di dekat ayahnya. Soul King mulai khawatir melihat bawahannya yang berhasil dikalahkan. Namgong kemudian berjalan menuju Soul King. Saat dia maju, satu monster zombie kemudian mencoba untuk menyerangnya. Namgong meminta monster itu untuk minggir dan mengaktifkan monster bayangan miliknya. Hanya dalam satu kali serangan saja, monster zombie itu berhasil dipenggal oleh monster bayangan. Soul King berteriak dengan bahasa anehnya. Tiba-tiba pedang bayangan telah tertancap di kepalanya. Monster bayangan milik Namgong berhasil menyerang Soul King di sana. Namun dari tubuh Soul King kemudian muncul tulang belulang yang sangat tajam. Namgong terkena serangan tulang dari Soul King. Namgong terkena tulang itu di bagian dadanya, dan dia pun terluka. Somin memanggil ayahnya dan khawatir dengan keadaan sang ayah. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan situasi di luar dungeon. Prajurit di sana menghentikan mobil yang melaju di area berbahaya. Rupanya, Myonghon dan tentara itu telah saling mengenal. Lama tidak bertemu, Hojun, ucap Myonghon kepada pria itu. Myonghon mengaku kalau ia akan menjadi pahlawan saat dunia membutuhkannya. Myonghon mengatakan, cepat atau lambat,
bos akan datang ke sini. Apakah maksudmu Kapten Namgong? Tanya Hojun kepadanya. Ya, Myonghon mengiyakannya. Sampai saat ketua tiba, area di sekitar ini berada dalam tanggung jawab kita, ucapnya. Namun Hojun memberitahu bahwa tidak ada senjata cadangan yang bisa dipakai oleh Myonghon. Tentu saja, Myonghon tak memerlukan senjata dari prajurit, karena ia telah membawa pedang bayangan yang sangat luar biasa. Hojun tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia kemudian bertanya, apakah Myonghon ingin mengalahkan para monster dengan pedang itu. Myonghon mengatakan, kau pasti tahu tentang Hellgate dan juga monster yaksa. Informasi yang masuk ke dalam kepalamu, sekarang ini senapan sudah tak dianggap sebagai senjata. Dan sekarang, ini adalah senjata yang sesungguhnya. Myonghon memberikan senjata yang disebut dengan Ogre Tonfa kepada Hojun. Di dalam tim mereka, Hojunlah yang ahli dalam menggunakan senjata seperti itu. Myonghon percaya kalau Hojun akan bisa mengalahkan para monster dengan keahliannya menggunakan senjata tersebut. Hojun kemudian melepas senapannya, dan mereka berdua kini telah siap untuk bertempur melawan para monster yang menyerang dunia manusia. Scenes kembali berpindah memperlihatkan situasi di dalam dungeon. John meminta Somin untuk tidak khawatir, dan dia akan mencoba untuk mengatasi situasi mereka saat ini. Mata dari John kemudian nampak berbeda dari sebelumnya. Soul King terlihat berhasil mengalahkan monster bayangan milik Namgong di sana. Akan tetapi tiba-tiba dia terkena serangan panah dari John. Namgong melihat ke arah John yang menemukan titik lemah monster Soul King. Bukan di kepalanya, melainkan di bagian dada dari Soul King. John meminta Somin untuk menahan pergerakan dari Soul King dengan sihirnya. Somin kemudian menyerang monster itu dengan kekuatan sihir. Tentu saja serangan dari Somin akan menahan Soul King untuk tidak bergerak leluasa, dan John berhasil menembak panahnya di bahu monster itu. Namgong bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh John dan kenapa dia menembak di bahu monster tersebut. John berkata, tolong hindari merusak kepala monster itu. Somin terus saja melancarkan serangan sihir ke arah monster Soul King. Sungguh hebat, dua bocah itu berhasil membuat Soul King terdesak. Namun Soul King masih bisa bertahan. Somin terkejut melihat Soul King menahan sihirnya. Dengan cepat Soul King kemudian menyerang Somin di sana. Akan tetapi, John tidak tinggal diam. Dia berhasil melancarkan panahnya ke titik lemah yang ada di dada monster Soul King. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Soul King dengan mudah. Tubuh monster itu kemudian perlahan menghilang dari sana. Namgong memuji John yang berhasil mengalahkan monster Soul King hanya dengan panah biasa. John pun tak bisa menjelaskannya kepada Namgong. Dia hanya mengaku bahwa ia melihat bagian tubuh monster itu ada yang bersinar, dan dia mencoba untuk mengenainya. John menyebutnya dengan sebuah kesempatan, dan kalau bagian tersebut bersinar, maka dia yakin 100% harus mengincar target tersebut. Hadiah dari keberhasilan mereka mengalahkan Soul King kemudian muncul. Rawat harta karun telah diberikan kepada mereka. Namgong berkata, ini adalah hadiah jackpot. Benar saja, ada banyak sekali koin emas yang berhasil mereka dapatkan. Selain emas, ada juga item sarung tangan aura Soul King. Item tersebut dapat meningkatkan konsentrasi, namun memiliki bau yang tidak sedap. Namgong kemudian menemukan hadiah utamanya. Itu adalah kunci yang bisa membuka ruangan harta karun milik Soul King. Berdasarkan jumlah kunci tersebut, rupanya kunci itu menyesuaikan jumlah orang yang berhasil menyelesaikan misinya. Mereka akan dihadapkan pada pilihan untuk memasuki pintu nantinya. Menurut informasi yang diketahui oleh Namgong, orang yang pernah menyelesaikan tempat itu akan mendapatkan mahkota. Item tersebut untuk Necromancer, jadi barang itu tidak akan berguna bagi Somin dan juga John. Singkat cerita, Scenes kemudian memperlihatkan Namgong yang telah memasuki ruangan pilihannya. Tempat yang sangat besar dan juga mewah. Namgong terus saja berjalan dan melihat situasi di sana. Tempat itu diberi nama tanpa ada penjelasannya. Pedang tanduk Mornoi. Namgong pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya. Dagger kembar yang pernah digunakan oleh hunter asal Jepang yang bernama Senomiya.
Namgong menilai benda itu tidak terlalu penting untuk diambil saat ini. Namgong kemudian memilih pintu yang berisikan sebuah item buku. Dia kemudian memasuki ruangan itu. Di sana ada satu buku yang mengambang di udara. Itu adalah buku yang berjudul Balansar, buku yang ditulis oleh penyihir aneh semasa dia masih muda. Setelah memasuki ruangan tersebut, Namgong kemudian keluar menemui Somin dan juga Jun. Kedua bocah tersebut bingung dalam memilih pintu yang mereka masuki, karena mereka masih bingung harus memilih apa. Namun Somin kemudian memperlihatkan sesuatu. Itu adalah gelang sungai peri. Item tersebut dapat menambah kekuatan sihir ketika tidur sembari memakainya. Dan Jun memilih item pedang untuk dia ambil. Namgong pun bingung kenapa Jun lebih memilih pedang daripada panah. Jun menjelaskan dia memilih pedang hanya karena namanya yang keren. Padahal ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menggunakan pedang. Sins kemudian memperlihatkan situasi di luar. Saat ini, Hojun dan Myonghon sedang bertarung melawan para monster goblin. Mereka mulai kewalahan menghadapi monster goblin yang tak terhitung jumlahnya. Hojun berkata, nampaknya kalau hanya kita berdua saja, ini semua tidak akan selesai. Terlihat sekawanan monster goblin yang sangat banyak jumlahnya telah bergerak menuju mereka. Prajurit yang lainnya juga telah mencapai batasnya. Mereka berencana untuk segera mundur. Akan tetapi Myonghon tidak menginginkan hal itu, dan dia akan terus bertarung. Satu dagger kemudian terbang ke arah Hojun di sana. Myonghon dengan cepat menyelamatkan temannya. Akan tetapi senjata tersebut malah mengenai dirinya. Myonghon terkena pedang beracun hingga membuat ototnya lumpuh. Meski Hojun menyarankan untuk segera mundur, akan tetapi Myonghon mengatakan kalau ia tetap tidak akan mundur. Myonghon tidak ingin kota Sinchon hancur. Goblin yang muncul juga akan menyebar ke seluruh kota Seoul. Myonghon berkata, lanjutkan saja, bukan cuma sebagai tentara, tapi juga sebagai Kang Hojun. Mendengar perkataan itu, Hojun mulai meyakinkan dirinya. Hojun sang monster kini telah diaktifkan. Hojun mode monster. Kita kemudian diperlihatkan seorang warga yang menceritakan kejadian di kota Sinchon. Dia menyebut ada dua orang manusia yang sangat kejam, karena di tangan mereka, para monster goblin terkoyak seperti potongan kertas. Dia menyebut orang yang mengamuk di sana lebih dinilai sebagai destroyer. Nampak ada satu tentara yang diserang oleh sekawanan goblin. Hojun dengan mode monsternya kemudian tiba di sana, dan satu monster goblin yang lebih besar kini juga berada di hadapannya dan siap untuk bertarung. Monster itu juga nampak marah dan serius berhadapan dengan Hojun. Monster tersebut kemudian melancarkan pukulan ke arah Hojun. Hojun merasa kalau pukulan goblin itu sangatlah lemah. Dia kemudian bersiap untuk melancarkan serangan. Sungguh luar biasa, kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Hojun. Monster itu bahkan tak percaya ada manusia sekuat ini. Dalam satu pukulan saja, monster goblin raksasa pun tertunduk di hadapannya. Monster goblin betina kemudian mencoba untuk menyelamatkan temannya. Akan tetapi Hojun dengan sangat mudah menghancurkan goblin kecil tersebut di sana. Melihat rekannya yang tewas, monster goblin raksasa itu pun marah dan berhasil memukul Hojun dengan pukulan yang sangat kuat. Saat Hojun terlempar jauh, monster itu kemudian melompat dan akan segera menginjak Hojun. Hojun terkena serangan yang sangat kuat hingga dia pun terluka. Myonghon kemudian melaju dengan mobilnya untuk menyerang monster goblin itu di sana. Monster itu pun terpental jauh setelah ditabrak oleh Myonghon. Myonghon melihat keadaan temannya yang telah terluka. Tiba-tiba, mobil di belakangnya meledak, dan monster goblin raksasa itu telah bangkit kembali ke arahnya. Monster goblin itu sedih dan berurai air mata. Ya, monster itu mengamuk karena rekan perempuannya telah dibunuh oleh Hojun. Hojun mencoba untuk bangkit. Dia bertanya kenapa monster itu malah menyalahkannya. Padahal gara-gara para monster lah banyak warga, tentara, dan manusia yang mati karena mereka. Akulah yang seharusnya marah kepada kalian, ucap Hojun yang mulai mengamuk. Waktu Hojun dengan mode monsternya tersisa 7 detik lagi. Dia pun akan mempertaruhkan sisa waktunya untuk mengalahkan monster itu di sana.
Mereka berdua kemudian saling beradu serangan. Pada akhirnya, monster goblin besar itu telah tewas terkena pukulan dari Hojun. Namun Hojun juga telah terbaring di sana. Dia kehabisan tenaganya setelah mempertaruhkan seluruh kekuatannya. "Aku sudah tidak bisa bangun lagi. Apakah kita akan mati seperti ini?" tanya Hojun kepada Myonghon. Myonghon menyebut kalau mereka mati sekarang itu tidaklah buruk karena mereka sudah berjuang sebagai pahlawan dunia manusia. Saat monster goblin itu menyerang mereka, tiba-tiba mereka semua berubah menjadi beku. "Kerja bagus karena kalian sudah bertahan hingga saat ini. Dan lama tak bertemu denganmu, Hojun," ucap seseorang yang ternyata adalah Nemgong. Nemgong berkata, "Beristirahatlah kalian dan serahkan sisanya kepada kami." Sungguh kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Nemgong. Dalam sekejap para monster goblin itu membeku dan berhasil ditebas oleh Nemgong. Somin juga mulai beraksi dengan sihirnya. Ia berhasil mengalahkan para monster. Dengan hasil ini, mereka sudah berhasil menghabisi semua monsternya. Dibandingkan dengan Soul King, ini semua tidak ada apa-apanya. John bertanya apakah mereka bisa menyelamatkan ayahnya. "Bukankah kita harus membeli eliksir dengan dungeon reward? Kita masih sangat jauh dari 400.000 kepala," tanya John. Nemgong menjelaskan kalau dia tidak pernah bilang untuk memperoleh 400.000 kepala dari dungeon. Nemgong kemudian memperlihatkan hadiah yang dia dapatkan saat di dalam dungeon. Nemgong meletakkan item pendan yang telah pecah di atas buku tersebut. Buku itu kemudian mulai berproses dan akhirnya berubah menjadi item yang lebih tinggi lagi ranknya. Selanjutnya, Nemgong melihat grade item tertinggi yang mereka miliki saat ini. Nemgong kemudian meletakkan pedang tersebut ke dalam buku itu. Pada akhirnya pedang tersebut juga berubah menjadi pedang dengan grade epic tertinggi. Setelah mengembalikan pedang tersebut, Myonghon bertanya senjata apa yang akan dia pakai untuk pertarungan selanjutnya. Nemgong kemudian memberikan sebuah pedang lagi, senjata yang mampu membekukan seluruh goblin. John bertanya bagaimana dengan 400.000 kepalanya. Nemgong meminta agar John tidak usah khawatir, karena Nemgong telah membunuh seluruh goblin yang ada di stasiun bawah tanah, sehingga ia bisa mengakses penyimpanan mereka. Dari sanalah, Nemgong berhasil memperoleh 550.000 kepala, dan ini sudah lebih dari cukup untuk membeli eliksirnya. Nemgong meminta Myonghon dan juga Hojun untuk pergi menuju konferensi pers. Karena keadaan telah kondusif, para wartawan akan segera berkumpul di sana. Untuk memastikan segalanya sesuai rencana, propet yang lain tidak boleh mengetahui identitas asli dari Nemgong. Nemgong meminta agar temannya itu berpura-pura menjadi propet dan melakukan wawancara. Rupanya itulah rencana Nemgong kenapa ia mengirim Myonghon lebih dulu ke stasiun Sinchon. Myonghon dan Hojun akan memperoleh perhatian. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana Nemgong. Singkat cerita, Nemgong dan kawan-kawan telah tiba di rumah sakit. Ada yang aneh, meski ada beberapa goblin yang mendatangi rumah sakit. Dengan adanya polisi dan tentara, harusnya rumah sakit tidak rusak separah ini. Jong-in sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Mereka kemudian berlari menuju ruangan ayahnya dirawat. Nemgong kemudian mendengar ada seseorang yang meminta pertolongan. Di ujung jalan, nampak ada seorang wanita yang masih hidup. Wanita itu memanggil Nemgong untuk meminta bantuan. Wanita tersebut kemudian menceritakan ada beberapa orang aneh yang muncul dan mengubah rumah sakit menjadi kacau seperti ini. Mereka membunuh semuanya dan mengambil seluruh kepala. Jadi bukan goblin yang membuat kekacauan ini, melainkan manusia. Wanita itu kemudian mengelurkan tangannya dan meminta agar diangkat oleh Nemgong. Bukannya menolong, Nemgong malah menarik wanita itu dengan kasar. Rupanya di tangan wanita itu ada semacam jarum yang telah dialiri racun. Racun tersebut tidak sekuat racun Red Hornet, tapi sudah cukup untuk meracuni manusia. Pelaku yang menyebabkan kekacauan di sini sudah sangat jelas pelakunya, ucap Nemgong. Wanita itu kemudian mencoba untuk menyerang Nemgong dengan pedangnya. Wanita tersebut mengetahui kalau Nemgong sudah memasuki dungeon dan pasti memiliki reward lainnya yang sangat menarik.
wanita itu berencana untuk membunuh Namgong dan merampas semua hadiahnya. Namgong kemudian menyuruh wanita itu untuk pergi karena mereka berdua tidak ada urusan sama sekali. Akan tetapi, wanita itu tak mendengarkannya dan bergerak menyerang Namgong di sana. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi di antara mereka? Dan bagaimanakah kondisi dari ayahnya Jon? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Namgong yang berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh wanita yang telah mengacaukan rumah sakit. Namgong kemudian melempar wanita tersebut ke lantai. Wanita itu masih bisa bertahan. Dia menyebut bahwa Namgong tidaklah spesial dan membosankan baginya. Namgong berkata di dalam hatinya, "Aku bisa saja menyingkirkannya dengan mudah, tapi aku harus menjaga citra baikku di hadapan publik." Namgong kemudian mengambil pedang bayangan dan siap untuk bertarung lagi. Wanita itu terkejut melihat item yang dikeluarkan oleh Namgong. Ia melihat benda itu bukanlah benda yang bisa dibeli meski seorang hunter telah membunuh 1 ton goblin sekalipun. Pada awalnya, Namgong memang ingin menjaga citra baiknya. Akan tetapi karena di sana tak ada orang selain mereka, Namgong kemudian berniat untuk membunuh wanita itu. Namgong mengarahkan pedangnya kepada sang wanita. Sungguh serangan yang sangat kuat. Bahkan pedang yang ada di tangan musuhnya terbelah setelah terkena efek tebasan dari Namgong. Wanita yang bernama Songlah itu kemudian terjatuh dan dia merasa gemetar ketakutan. Ia melihat Namgong adalah seorang pemangsa yang siap menerkam dirinya. "Sial, aku baru saja memilih orang yang salah," ucap wanita itu di dalam hatinya. Saat Namgong akan mengeksekusi wanita tersebut, putrinya kemudian memanggil Namgong di sana, dan dia pun langsung terdiam. Jong mengatakan bahwa ayahnya baik-baik saja, akan tetapi mereka belum memiliki eliksir, sehingga mereka pun mencari ayahnya Sonim dan mengajaknya untuk segera bergegas. Namgong teringat kembali akan perkataan temannya di kehidupan sebelumnya. Rekannya itu mengatakan agar Namgong tidak menjadi seseorang yang mudah untuk membunuh orang lain. Meskipun Namgong adalah sang pembunuh dewa dan demon tingkat tinggi, namun sebenarnya ia bukanlah tipikal orang jahat. Akhirnya, Namgong tidak jadi menghabisi wanita tersebut. Dia mengaku kepada Somin dan Jung kalau dia hanya menakut-nakuti wanita yang mencoba untuk merebut item darinya. Namgong berpesan agar wanita tersebut tidak lagi melakukan hal bodoh seperti itu dan menjauhlah dari pandangannya. Jong kemudian mengajak Namgong untuk segera menemui ayahnya. Namgong bertanya siapakah nama dari wanita tersebut, dan wanita itu pun menyebut namanya adalah Songlah. Kini tibalah mereka di ruang ICU, tempat di mana ayahnya Jong sedang dirawat. Namgong kemudian meminumkan eliksir kepada ayahnya. Perlahan Tai Ho pun sudah mulai membuka matanya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan gedung di negara Inggris. Seorang wanita melaporkan kepada pria yang bernama Alex bahwa di YouTube telah muncul video tentang 2 orang manusia yang kuat yang ada di Korea. Prajurit itu bernama Kang Ho Jun. Dia mempunyai skill yang sangat bagus, ucap pria yang ada di sebelahnya. Wanita itu menanyakan tentang item pedang yang dibawa oleh rekan dari Kang Ho Jun. Memang setiap propet dan setiap wilayah memiliki item yang berbeda. Namun item pedang itu adalah item yang langka. Ya, siapa tahu dia juga adalah seorang propet sama sepertiku. Jika dia adalah seorang propet, maka sangat masuk akal jika dia menggunakan senjata khusus. Alex kemudian berencana untuk menemui pria yang ada di sebelah Kang Ho Jun, yaitu Myung Hon. Saat ini, Korea tengah menjadi sorotan dunia. Bagi mereka itu adalah bencana. Alex ingin sorotan dunia selalu tertuju pada mereka di Inggris. Hanya aku yang bisa menjadi penyelamat bumi, ucap Alex.
Bawahannya kemudian memberikan saran agar mereka merekrut kedua orang kuat di Korea agar berada di pihak mereka sebelum propet lain yang merekrutnya. Namun bagaimana jika mereka menolaknya? Tentu saja kita harus membunuh mereka, ucap Alex dengan wajah seriusnya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Namgong dan rekan-rekan yang telah kembali. Namun rumah yang mereka tinggali kini telah hangus terbakar. Dilihat dari keadaan di sana, kemungkinan rumah Namgong terbakar karena ulah monster yaksa yang salah mendarat di titik koordinatnya. Akan tetapi Namgong mengatakan agar mereka tidak usah khawatir karena Namgong telah mempersiapkan ruangan darurat untuk mereka tinggali. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Mereka terus saja berjalan menuju ruangan rahasia yang telah diketahui oleh Namgong. Tempat itu disiapkan jika saja Korea Utara menyerang Korea Selatan. Benar saja, ada pintu rahasia menuju ruangan bawah tanah di sana. Di sanalah mereka akan tinggal untuk sementara waktu. Namgong kemudian mengeluarkan item yang diberikan oleh Jor. Jika kita memperkuat bangunan ini dengan item yang diberikan oleh Jor, maka tempat ini akan jauh lebih aman dan layak untuk ditinggali, ucap Namgong. Namgong kemudian mengaktifkan item tersebut. Dalam sekejap ruangan bawah tanah itu kemudian berubah menjadi ruangan seperti markas para goblin. Somin sangat kecewa karena tempat itu tak sesuai dengan ekspektasinya. Namgong menjelaskan bahwa benteng yang akan mereka tinggali ini bisa saja dikembangkan dan dinaikkan levelnya karena ini masihlah level 1. Seperti yang telah diperkirakan oleh Namgong, saat ini Kang Ho-jun kemungkinan telah dihubungi oleh Alex. Namgong sudah memiliki rencana untuk melakukan langkah berikutnya. Benar saja, 3 orang prajurit dari Inggris telah terbang menuju Korea. Tiba-tiba, Alex menerima telepon dari nomor tak dikenal. Nomor tak dikenal itu mengatakan bahwa para pencari jejak dari Fak Prophet telah mengawasinya. Berhati-hatilah. Seketika itu juga Alex pun terkejut dan tak lama berselang teleponnya pun telah berakhir. Jika apa yang dikatakan oleh pencari jejak itu benar, itu artinya orang itu bisa melihat masa depan. Dan tentu saja mereka bisa saja telah mengetahui kalau aku sedang terbang menuju Korea, ucap Alex. Alex kemudian mengatakan kepada Johanna agar mereka menunda waktu untuk bertemu dengan Kang Ho-jun selama beberapa jam. Alex mengaku bahwa dia ingin mengubah masa depan. Scenes kemudian memperlihatkan Myung-han yang melaporkan bahwa Alex telah menunda dan mengganti lokasi pertemuan mereka. Memang itu adalah rencana dari Namgong. Dia mengatakan bahwa Ninagawa Erika telah mengawasinya. Padahal Namgong hanya menakut-nakutinya saja. Namgong mengetahui kalau Alex itu orangnya penakut dan dia ingin memanfaatkan mental penakut itu untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Selain itu, memang Namgong ingin membuat Erika datang ke tempatnya. Dan ketika dia melihat masa depan yang kita buat, dia akan rela datang kemari. Myung-han tak bisa membayangkan jika 3 prophet harus berkumpul di Korea. Namun Namgong mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang yang melindungi Korea demi kepentingan kita. Dimulai dengan Hellgate kedua. Alex dan rekan-rekannya telah tiba di Korea dan mereka sedang makan saat ini. Mereka bertiga kemudian jalan-jalan dan tak lupa juga berfoto. Korea adalah negara yang menakjubkan. Mereka sedang bertarung melawan Hellgate. Tapi kota tetap beroperasi seperti biasa. Ini bukanlah suatu yang bisa dijelaskan oleh prophet, ucap Johanna. Scenes kemudian memperlihatkan di suatu tempat. Nampak Namgong mendatangi seorang wanita di sana. Sang regresor yang atasanku maksud adalah kau orangnya. Apakah itu benar, Namgong? Tanya wanita itu kepada Namgong. Kini Alex telah berjalan menuju tempat pertemuan mereka. Dia telah mendapat telepon dari rekan-rekannya bahwa kemungkinan ada jebakan di sana. Kau mungkin sedang diawasi. Kami akan menunggumu di daerah yang sudah ditentukan, ucap Johanna dari telepon tersebut. Seseorang kemudian memanggil nama Alex. Rupanya itu adalah Kang Ho-jun.
Alex sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk pertemuan mereka hari ini. Ho-jun menolak untuk berjabat tangan dengan Alex karena Ho-jun telah mengetahui tentang skill Moon Vision milik Alex. Ada banyak hal yang menjadi tebak-tebakan atau kemungkinan di mata Alex. Aku terkejut Korea berhasil melindungi wilayahnya. Bahkan Inggris yang mempunyai propet sepertiku saja mengalami kerusakan yang sangat besar. Ini semua berkat kalian. Kalian yang memburu makhluk-makhluk itu di Senchon kan? Tanya Alex. Ho-jun hanya mengatakan bahwa itu semua berkat kerjasama dari para polisi dan juga tentara serta warga. Alex terus saja memuji Ho-jun. Akan tetapi, Ho-jun kemudian menyarankan Alex untuk berbicara dengan orang yang akan muncul dari balik pintu itu. Karena senjata yang digunakan olehnya juga berasal dari orang tersebut. Ya, itu dia. Myung-han lah yang telah memberikan senjata tersebut kepada Ho-jun. Seperti yang diduga oleh Alex, dia kemudian mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Akan tetapi, Myung-han tidak menjabat tangan Alex dan dia malah tersenyum saja. Myung-han ini juga menghindari berjabat tangan denganku. Kelihatannya mereka sudah siap, ucap Alex di dalam hatinya. Alex memuji Myung-han yang memiliki gerakan hebat karena dia dulunya adalah seorang tentara. Namun Myung-han merendah dan dia berkata bahwa dirinya tidak terkenal seperti Alex yang menyebarkan propet ke media. Propet tidak akan keluar ke permukaan. Alex bertanya apakah artinya Myung-han adalah seorang propet? Ya, Myung-han juga tidak akan menjawabnya karena dia belum yakin Alex itu sekutu ataukah musuh mereka. Alex membenarkan pendapat dari Myung-han. Myung-han berharap Alex dapat memahaminya. Dia kemudian berkata, Rumah Sakit Katolik Istimeri, Stasiun Noryangjin, dan saya beranggapan bahwa Anda punya mata yang dapat mengatur lokasi terbaik, ucap Myung-han. Seketika itu juga Alex pun langsung terkejut. Bagaimana bisa Myung-han mengetahui lokasi dari Yohana dan juga Hansen? Setelah semua itu terungkap, Alex mencoba untuk memberi penjelasan. Dia menegaskan bahwa senjata api modern akan segera berakhir dan tak akan berguna lagi. Kita perlu membantu umat manusia. Saya di sini hanya untuk meminta Anda bergabung dan membuat Anda menjadi rekan saya. Namun Kang Ho-jun dan juga Myung-han sama sekali tidak memberikan respon. Myung-han berkata, apakah itu benar? Sepertinya kau hanya ingin berperan menjadi pahlawan daripada menyelamatkan umat manusia. Myung-han menyebut bahwa Alex ingin membuat kerjasama yang dapat membuatnya mengendalikan semua negara. Hei, apa kau bisa merasakan niatku? Tanya Alex. Iya, kalau bisa memangnya kenapa? Tanya Myung-han balik kepadanya. Alex dengan cepat kemudian memulai aksinya. Dia akan menyerang Myung-han di sana. Beruntung Kang Ho-jun berhasil menyelamatkan temannya. Sungguh serangan dari Alex sangatlah luar biasa. Seandainya Ho-jun tidak menyelamatkannya, maka Myung-han bisa saja mati dalam serangan itu. Alex benar-benar kesal dengan kekuatan dari propet yang bisa membaca masa depan. Alex kemudian maju dan berkata, kalau aku mengampuni hidupmu, kau hanya akan menjadi penghalang untuk mencapai tujuanku. Kau harus mati di sini, Myung-han, ucap Alex dengan tatapan yang tajam. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan pertemuan Namgong dan juga Ninagawa Erika. Sepertinya kita sudah saling mengenal di kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana masa depan yang kau rencanakan? Tanya Namgong. Namgong menjelaskan bahwa Alex dan Myung-han telah bertemu. Myung-han akan berlagak seolah-olah dialah Pathfinder prophet. Seandainya Alex mengetahui kalau kau adalah Pathfinder prophet sebenarnya, dia pasti akan datang dan membunuhmu. Harusnya Erika tidak ada pilihan lain bagimu selain beraliansi dengan Namgong yang merupakan seorang regresor. Namgong kemudian mengambil handphonenya dan Myung-han mengatakan lewat telepon itu bahwa Alex berniat untuk membunuh Pathfinder prophet. Seperti yang telah diduga, Alex berencana untuk membunuh Nona Erika. Alex pun kemudian gemetar setelah mengetahui bahwa Myung-han bukan prophet tersebut. Seseorang dengan badan besar kemudian muncul di belakang Alex.
Alex melihat ada pukulan yang datang dari arah belakangnya. Dan boom! Pukulan yang sangat kuat dilancarkan oleh pria tersebut di sana. Alex tentu saja masih bisa bertahan. Dia bertanya, sejak kapankah pria itu ada di belakangnya? Kau tidak perlu tahu. Yang harus kau tahu adalah musuh Erika harus dibunuh. Rupanya pria itu adalah fans garis keras dari Erika Ninagawa. Alex sangat marah karena Myung-hun telah menipunya. Akan tetapi Myung-hun juga tidak ada menyebut kalau dirinya bisa melihat masa depan. Aku hanya melempar beberapa umpan kepadamu, dan dengan bodohnya kau memakan umpan tersebut, ucap Myung-hun. Sungguh Alex sangat kesal sekali dan menyebut Myung-hun bajingan. Alex lagi-lagi terkena pukulan keras dari pria berbadan besar tersebut. Alex merasa kalau orang biasa akan mati setelah menerima pukulan seperti ini. Bagaimana bisa Erika Ninagawa merekrut orang seperti itu? Alex kemudian berpikir, apakah memang benar Myung-hun bukanlah seorang propet? Apakah dia menipu dengan membuat orang palsu bernama Erika? Pria itu kemudian berkata, "Hei, kau barusan memikirkan tentang Mama Erika kan?" Dia kemudian melanjutkan serangannya terhadap Alex. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Namgong yang terus berbicara kepada Erika. Dia menjelaskan kalau Alex adalah propet dari seorang dewa yang menginginkan manusia dipenuhi dengan keserakahan. Erika balik bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kau berbeda ataukah sama dengan Alex?" "Aku masih belum bisa melihat masa depan dengan matang, sehingga aku belum bisa menilaimu," ucapnya. Namgong kemudian mengaktifkan kekuatannya. "Kau belum tahu apa yang akan terjadi di akhir nanti ketika kau tidak mengikuti regresor." Kembali ke pertarungan, Alex berhasil menghindari pukulan pria besar tersebut. Alex kemudian melancarkan serangannya kepada pria itu. Namun pria yang bernama Aegor itu masih bisa menghindar. Pertarungan terus saja berlanjut. Setelah mengetahui perbedaan kekuatan mereka, Aegor kemudian berbalik dan meminta pertolongan kepada Hyojun dan juga Myung-hun. Myung-hun dan Hyojun kemudian mengambil senjata mereka. Alex yang sudah sangat kesal kemudian melancarkan serangannya. Sungguh serangan yang sangat hebat dilancarkan oleh Alex. Alex terkejut melihat pedang di tangan Myung-hun berhasil menahan serangan pedang galaksi miliknya. "Jadi siapa yang telah memberikan item ini kepadamu?" tanya Alex. Myung-hun masih saja bungkam dan tutup mulut. Alex kemudian bertekad untuk benar-benar membunuh Myung-hun. Myung-hun hanya meminjam pedang itu dari Namgong dan berpura-pura untuk menjadi propet. Akan tetapi, Myung-hun kemudian dialiri kekuatan oleh pedang terkutuk tersebut dan siap untuk bertarung. Myung-hun melancarkan serangannya terhadap Alex. Akan tetapi, Alex masih bisa menangkisnya dengan baik. Hyojun dengan cepat kemudian berusaha untuk menyerang Alex. Akan tetapi, serangannya masih bisa ditahan oleh Alex. Johanna kemudian muncul di belakang Hyojun, dan dia berhasil memukul leher dari Kang Hyojun. Di sisi lain, Hanson juga telah berhasil memukul wajah dari Myung-hun di sana. Dalam sekejap, Myung-hun dan Hyojun telah terjatuh. Hanson menyarankan agar mereka segera mundur dari tempat tersebut. Akan tetapi, Alex ingin memenggal kepala mereka sebelum pergi. Tiba-tiba seseorang mencengkeram Hanson dari belakang. Rupanya itu adalah Kang Hyojun yang telah bangkit kembali dengan kekuatan monsternya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Pertarungan sengit seperti apakah yang akan terjadi di sana? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.